Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Dongeng Tengah Malam. Semoga para sedulur semua selalu dilimpahkan rahmat dan hidayah, sehingga kita semua diberikan kelancaran dan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Untuk cerita kali ini saya akan melanjutkan cerita dari Mbak Farida ya, mengenai rumahnya yang menjadi gerbang menuju ke makhluk lain ya. Jadi gerbang ke dunia lain. Dan Mbak Farida ini masih tetap bertahan di rumah itu, bukan main. Padahal gangguannya itu bisa dibilang lumayan merinding ya, karena Mbak Farida kalau siang kan tinggal sendirian di rumahnya. Tapi untuk cerita kedua ini Mbak Farida menyampaikan bahwa suaminya sudah tugas lagi di kota, di rumahnya ya, nggak di luar Jawa lagi, sehingga masih ada temannya di rumah. Tapi sebelumnya saya ingatkan lagi, jangan lupa subscribe ya, yang belum subscribe ketik tombol like dan komentarnya, tulis komentarnya. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow supaya bisa mengikuti cerita terbaru dari Dongeng Tengah Malam. Baiklah, kita lanjutkan cerita dari Mbak Farida tentang rumah tusuk satinya yang menjadi gerbang dunia lain. Setelah kejadian yang dialami Mbak Farida di rumahnya, ketemu sama Mbak Kunti, diganggu dengan pintu yang nggak bisa ditutup sampai dipaksa. Yang kali ini diceritakan Mbak Farida ini sepertinya lebih kontroversial lagi. Karena apa? Jadi di rumahnya Mbak Farida ini, setelah menjelang maghrib, sekarang bukan gangguan tertentu ya pada waktu Mbak Farida sendiri, enggak ya. Jadi setiap menjelang maghrib, makhluknya itu sekarang bisa keluar atau menampakkan diri. Bahkan yang dilihat dari Mbak Farida ini bukan hanya penampakan Kunti seperti yang diceritakan di awal. Yang dilihat Mbak Farida ini sekarang banyak makhluk-makhluk yang tidak kasat mata yang terlihat berada di rumahnya Mbak Farida. Jadi ada nenek-nenek yang rambutnya gimbal berjalan sama nari-nari. Bisa dibayangkan kalau Anda ketemu seperti itu ya. Dan itu ada di rumahnya Mbak Farida. Gak hanya itu, ada pocong yang sekedar jalan-jalan sama kainnya yang masih kotor bekas tanah. Dan itu berkeliaran di rumahnya Mbak Farida. Itu sudah dua ya. Terus ada lagi Mbak Kunti, itu yang tingginya sekitar 2 meter. Itu terlihat penampakan di rumahnya Mbak Farida. Gak hanya itu, ada juga tuyul. Dan masih banyak lagi yang tidak disebutkan sama Mbak Farida, tapi akan diceritakan sama Mbak Farida itu. Selama penampakan makhluk-makhluk tersebut, yang bikin Mbak Farida nggak suka itu adalah ada makhluk yang gede dan gemuk. Warna kulitnya itu seperti abu-abu pucat ya. Rambutnya bergelombang gimbal. Nah, makhluk itu yang membuat Mbak Farida nggak suka adalah makhluk itu sukanya nungguin Mbak Farida pada waktu masak. Dan lagi nggak terima itu, usilnya itu yang sangat tidak disukai Mbak Farida itu. Dia itu suka meniru suara. Jadi suara batuknya suaminya itu ditiru sama dia. Bisa dibayangkan ya.
seandainya pas suaminya kerja ya kan nggak ada di rumah, terus makhluk itu dengan batuk-batuk itu kan mengganggu sekali gitu loh. Wong suaminya nggak ada tapi terdengar suara ciri khas dari suaminya Mbak Farida ini. Ya jelas lah siapa yang suka, pastilah nggak suka dengan meniru-niru suara dari orang yang ada di rumah tersebut. Bahkan kata Mbak Farida itu pernah duduk di sebelahnya Mbak Farida pada waktu di dapur. Kan gimana rasanya, kan nggak enak ya dideketin makhluk kayak gitu. Akhirnya Mbak Farida untuk menghindar ya, Mbak Farida sempat pergi ke teras. Lah pada waktu di teras itu Mbak Farida mendengar bahwa di dalam rumah itu terdengar kursi meja makan itu seperti digeser-geser. Padahal seperti diceritakan ya, anaknya sekolah, suaminya kan kerja. Itu nggak ada siapapun di rumah, hanya Mbak Farida sendirian. Bisa dibayangkan ya betapa terganggunya Mbak Farida. Tapi di luar itu, kata Mbak Farida tuh ada yang paling serem, yang membuat Mbak Farida merasa sangat tidak nyaman dan juga ada rasa takut ya. Yang paling serem yaitu Mbak Kunti yang berbaju merah. Karena kalau yang ini muncul itu menurut Mbak Farida hawanya itu benar-benar membuat badan ini lemes. Itu membuat takut. Pokoknya suasana itu kayak serem gitu loh kalau yang ini tuh muncul. Karena kalau yang lainnya kan membuat jengkel, tapi kalau yang ini tuh bener-bener membuat takut. Karena Mbak Farida ini menurut beliau bahwa beliau itu bukan termasuk orang yang punya kelebihan. Makanya otomatis dengan gangguan-gangguan itu yang kan pasti mempengaruhi lah kondisi Mbak Farida ya. Dan katanya Mbak Farida semenjak tinggal di rumah itu Mbak Farida ini sudah diruqyah sebanyak 3 kali. Memang semenjak diruqyah terakhir Mbak Farida ini sudah jarang melihat mereka. Tetapi kalau ada tetangga yang mau meninggal, makhluk-makhluk itu datang. Seperti sinyal gitu atau memberi tahu gitu loh. Jadi mereka itu datang itu ya hanya berdiri aja. Ada yang cuma berdiri aja, ada yang minta tolong, ada yang cari kain kafan. Karena memang kebetulan semenjak suaminya Mbak Farida di rumah, suaminya itu kan sudah kembali nggak kerja di luar Jawa lagi ya. Dan di perumahan itu suaminya Mbak Farida itu jadi pengurus kematian. Jadi di rumah selalu menyimpan kain kafan dan perlengkapannya. Makanya makhluk-makhluk itu nggak tahu ini kebetulan atau nggak tahu ya Mbak Farida ini. Cuman ya itu kalau ada orang yang meninggal itu mereka menampakkan diri seperti diceritakan tadi. Atau mungkin memang benar ya kata orang-orang itu bahwa rumahnya itu adalah gerbang ke dunia lain yang tidak kasat mata. Oh ya, ada satu yang ketinggalan ya, belum disampaikan bahwa di belakang rumahnya Mbak Farida itu ada pohon gowedi. Jadi pohon besar gitu loh. Yang katanya pohon itu nggak ada yang bisa motong. Bahkan infonya kata Mbak Farida, ada yang pernah coba memotong pohon tersebut, tapi tidak berhasil. Dan infonya setelah memotong pohon tersebut tidak berhasil, beberapa hari kemudian orang itu sakit dan nggak lama setelah itu meninggal. Itu cerita dari orang-orang yang tinggal di situ lebih lama menceritakan tentang
kondisi pohon besar di belakang rumahnya Mbak Farida ini. Itu tadi cerita dari Mbak Farida ya. Sebenarnya kalau dilihat dari cerita Mbak Farida itu banyak kejadian-kejadian yang dialami Mbak Farida. Cuma ini terakhir cerita kedua ini ya, itu garis besar yang disampaikan Mbak Farida. Nggak menceritakan detail kejadian-kejadian apa saja yang dialami Mbak Farida. Terus gimana dengan anak-anaknya. Mudah-mudahan Mbak Farida bisa menceritakan ya. Gimana dengan anaknya Mbak Farida, suaminya Mbak Farida, apa juga mengetahui kondisi yang dialami Mbak Farida ini, atau mereka juga ternyata mengalami hal yang sama yang dialami Mbak Farida ini. Saya tunggu Mbak Farida barangkali bisa mengirim ceritanya lagi tentang kejadian yang dialami anak dan suaminya Mbak Farida ini. Tapi saya sampaikan terima kasih banyak atas kirimannya dari Mbak Farida ini ya. Terima kasih sekali Mbak Farida atas kiriman ceritanya. Dan kalau ada dari sedulur mau mengirimkan cerita, bisa kirim di email ya. Emailnya dongengtengahmalam@gmail.com. Nanti akan dibawakan di cerita di Dongeng Tengah Malam ini. Terima kasih Mbak Farida sekali lagi kiriman ceritanya, dan terima kasih juga untuk pendengar Dongeng Tengah Malam atas support yang diberikan, atas komentar-komentarnya, sehingga Dongeng Tengah Malam tetap bisa membawakan cerita dari pendengar semua atau sedulur semua. Dan sekali lagi saya ingatkan yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, klik like, dan ketik komentarnya. Untuk yang di Spotify jangan lupa follow. Sekali lagi terima kasih kepada sedulur semua telah mendengarkan cerita Dongeng Tengah Malam ini, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.